176 Klan Pedang Perak. Sun Long menganggukkan kepalanya pada Liu Mei, karena dia juga menyadari hal ini. Lagi pula, Xie Rong bersedia berkompromi pada hal lain, selain dirinya, memilih satu barang terlebih dahulu. Dari situ saja, nilai barang ini sudah jelas. Sun Long tidak terus memikirkan masalah ini, karena segala sesuatu tentang benda misterius ini akan terungkap dalam 2 bulan dari sekarang. Baik dia maupun Liu Mei memasuki kamar mereka untuk berkultivasi, sementara 4 hari berlalu dengan cepat. Yang tidak diketahui Sun Long adalah, berkat koneksi Xie Rong, kabar mengenai pil peringkat 3 tingkat atas yang misterius miliknya telah menyebar ke seluruh kota Pedang Perak. Bahkan beberapa orang petinggi dari klan Pedang Perak telah memberitahu, Serikat Bulan Pucat, bahwa mereka akan menghadiri pelelangan kali ini, yang membuat seluruh kota gempar. Di dalam rumah megah milik klan Pedang Perak di pusat kota, ada 2 pemuda tampan dan seorang wanita muda berambut perak yang cantik sedang duduk di depan meja, minum dan mengobrol satu sama lain. Salah satu dari pemuda itu bermata sipit dan berambut pendek runcing, membuat wajahnya tampak menyeramkan. Jubah hitamnya yang tampak polos memiliki karakter, Venom, besar di punggungnya, yang hanya sedikit orang di kota Pedang Perak yang dapat mengenalinya. Melihat pemuda berambut putih di depannya, pria dengan mata sipit meletakkan cangkir anggurnya, dan setelah mencuri pandang ke arah wanita muda berambut perak yang pendiam, dia kemudian bertanya. Yin Chuofen, saya dengar Anda bermaksud untuk berpartisipasi dalam lelang kecil di kota Anda hari ini. Pemuda yang duduk di seberangnya, memiliki rambut putih panjang yang dikuncir kuda, sementara jubah putihnya yang mewah memiliki tulisan silver di atasnya. Ini adalah tuan muda dari klan Pedang Perak, Yin Chuofen. Yin Chuofen segera mengerti apa yang pria di depannya coba katakan saat dia menjawab sambil tersenyum. Benar sekali, Saudara Changpu. Kabar telah tersebar di seluruh kota, bahwa sebuah serikat kecil akan melelang beberapa pil misterius tingkat atas 3, yang sangat bermanfaat bagi para kultivator tingkat surga. Setelah jeda singkat, tuan muda berambut putih dari klan Pedang Perak menoleh untuk melihat wanita muda berambut perak di sebelahnya, sebelum dia melanjutkan dengan senyuman di wajahnya. Dan tentu saja, karena adikku yang cantik tinggal selangkah lagi untuk mencapai puncak peringkat 9 di tingkat surga, aku telah memutuskan untuk menemaninya selagi kita melihat pelelangan ini. Pemuda berambut runcing itu menoleh untuk melihat wanita muda berambut perak yang cantik itu juga, sambil tersenyum sopan dan berkata, Nona muda Ruolan, aku yakin klan Pedang Perakmu pasti tidak kekurangan pil peringkat 3 terbaik. Apakah pantas bagimu untuk muncul sendiri? Jika kau menganggukkan kepala, keluarga Guku dapat memberimu pil peringkat 3 terbaik yang tak terhitung jumlahnya untuk kau gunakan. Yin Ruolan, si gadis cantik berambut perak, menatap pemuda berambut runcing di depannya, lalu menganggukkan kepalanya dan menjawab. Terima kasih atas perhatianmu tuan muda keempat Gu. Meskipun benar bahwa aku ingin maju ke puncak peringkat 9 di tingkat surga, munculnya pil jenis baru di kota Pedang Perak kita juga bisa dianggap sebagai hal penting tersendiri. Jika pil itu sepadan, kita bahkan bisa menemukan alkemis yang memproduksinya dan menyuruhnya bekerja untuk klan Pedang Perak kita. Cahaya terang melintas di mata Gu Changpu yang berambut runcing, ketika dia mengangguk dan tersenyum saat dia melihat Yin Ruolan, sebelum dia menjawab. Tentu saja, kata-kata Nona muda Ruolan masuk akal. Kalau begitu, izinkan aku menemanimu ke pelelangan hari ini. Aku juga penasaran untuk melihat pil peringkat 3 bermutu tinggi ini. Yin Chuofen yang berambut putih menatap adiknya dan menyela sebelum dia bisa berbicara. Kakak Changpu juga seorang alkemis kelas perak peringkat 2 yang terkenal. Jika dia ikut dengan kita, dia pasti bisa memberikan pendapatnya tentang pil itu juga. Gu Changpu memiliki senyum yang sama di wajahnya saat dia melihat Yin Ruolan, yang menganggukkan kepalanya sedikit saat dia berdiri dan berkata. Kalau begitu, ayo kita berangkat, saudaraku. Tuan muda Gu, lelang akan dimulai kurang dari 1 jam lagi. Yin Chuofen berdiri dan mengedipkan mata pada Gu Changpu, sebelum dia mengikuti Yin Ruolan keluar ruangan. Pada saat yang sama, Sun Long masih berkultivasi di dalam tempat berkabut di Batu Waktu. Dia telah menghabiskan lebih dari sebulan berkultivasi di tempat ini, ketika tiba-tiba, suara letupan terdengar dari tubuhnya. Sun Long dapat merasakan kekuatannya meningkat, saat bola ke-28 Ki Surga akhirnya memasuki jam pasir raja. Senyum segera terbentuk di wajahnya, sebelum Sun Long membayangkan dirinya kembali ke kamarnya.
Liu Mei masih berlatih gerakan pedangnya di halaman, ketika tubuh Sun Long tiba-tiba muncul di bantal hitam di dalam ruangan. Setelah berganti pakaian, dia membuka pintu, dan melihat wanita muda cantik berpakaian ungu, yang kini mengalihkan pandangannya ke arahnya. Mata hitam cemerlang Liu Mei menatap Sun Long dengan keterkejutan sekaligus kegembiraan, melihat dia berhasil menerobos sekali lagi. Dengan senyum manis di wajahnya, mata hitamnya yang indah berubah menjadi 2 bulan sabit, saat dia berjalan ke arah Sun Long dan memeluknya sebelum dia berkata, "Long Ge, selamat." Sun Long tersenyum pada Liu Mei yang bersemangat, sebelum dia berkata, "Meyer, kalau begitu ayo kita pergi ke pelelangan, Serikat Palemun." Sun Long tidak yakin apakah dia akan menyelesaikan terobosannya tepat waktu, sebelum pelelangan dimulai. Liu Mei menganggukkan kepalanya, lalu berjalan kembali ke dalam ruangan untuk berganti pakaian latihan. Pada saat yang sama ketika Sun Long dan Liu Mei meninggalkan pelataran mereka, di tempat pelelangan, Serikat Palemun, Tuan Muda dari klan Pedang Perak, Yin Chuofen, beserta saudara perempuannya dan Tuan Muda keempat dari keluarga Gu, semuanya sedang duduk di dalam sebuah ruangan pribadi sembari menatap ke arah 2 botol pil di atas meja kecil di hadapan mereka. Kalau saja Sun Long ada di sini, dia pasti akan segera mengenali pil ini, karena pil ini adalah pil pembakaran darah peringkat 3 miliknya sendiri, yang bermutu tinggi. 177 keseimbangan di kota Pedang Perak. Beberapa meter jauhnya dari mereka, ada seorang pria parubaya berpakaian jubah ungu, yang tersenyum menyanjung pada 2 saudara kandung klan Pedang Perak saat dia berkata, "Tuan Muda Yin, Nona Muda, ini adalah pil terbaru yang diterima oleh serikat kami." Pria parubaya ini tidak lain adalah Zhang Dingxiang. Karena Yin Chuofen telah meminta Serikat Palemun untuk melihat pil mereka sebelum dilelang, bahkan Xierong tidak dapat menolak permintaannya, apalagi sang tetua sendiri. Bagaimanapun, ini adalah tuan muda dari kekuatan terkuat di kota Pedang Perak, klan Pedang Perak. Serikat Palemun tidak mungkin memilih untuk menyinggung klan Pedang Perak hanya karena sesuatu yang remeh. Adapun tuan muda keempat dari keluarga Gu, karena Zhang Dingxiang tidak mengenalnya, dia akhirnya memilih untuk tidak menyapanya. Gu Changpu tidak memperhatikan Zhang Dingxiang, karena matanya terpaku pada botol pil di tangannya. Tanpa meminta izin, dia membuka botol dan mengambil salah satu pil pembakaran darah peringkat 3 tingkat atas di tangannya. Sama seperti reaksi Zhang Dingxiang pertama kali, di bawah tatapan heran Yin Chuofen dan saudara perempuannya, Gu Changpu mulai mengendus pil di depan mereka. Tentu saja, semua orang di dalam ruangan tahu, bahwa begitulah cara seorang alkemis mencoba mengenali beberapa bahan obat yang terkandung dalam sebuah pil, karena aroma kuat dari beberapa tanaman obat yang kuat masih dapat tercium bahkan setelah pil berhasil dimurnikan. Beberapa menit kemudian, Gu Changpu mengangkat kepalanya, dan menatap penatua gemuk dan botak dari Guild Bulan Pucat, sebelum dia bertanya dengan kaget. "Babi, siapakah alkemis yang menciptakan ini?" Mata Zhang Dingxiang membelalak seperti piring ketika dia mendengar kata-kata penghinaan yang tidak menghormati identitasnya, sementara wajahnya mulai memerah, tidak diketahui apakah itu karena malu atau marah. Dia ingin berjalan ke arah Gu Changpu, dan menamparkan wajahnya, tetapi mengingat bahwa bocah ini datang bersama tuan muda dan nona muda dari klan Pedang Perak, Zhang Dingxiang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, sebelum dia berkata dengan nada sarkastik. "Saya tidak tahu." Ekspresi wajah Gu Changpu berubah, saat dia melihat tetua gemuk itu menolak menjawab pertanyaannya. Sebagai tuan muda keempat dari keluarga Gu, Gu Changpu merasa bahwa dia telah merendahkan statusnya dengan berbicara langsung kepadanya. Zhang Dingxiang menyeringai setelah melihat Gu Changpu akhirnya marah, sebelum dia berbalik untuk melihat Yin Chuofen dengan senyum menyanjung di wajahnya, lalu dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Muda Yin, saya yakin Anda juga tahu bahwa saya tidak dapat mengungkapkan informasi tersebut. Ini adalah aturan yang harus dipatuhi oleh setiap guild, jika tidak, reputasi kita akan hancur. Tentu saja, jika Anda benar-benar memaksa saya, dengan menggunakan kekuatan klan Pedang Perak, maka saya tidak punya pilihan lain selain menceritakan semuanya kepada Anda." Yin Chuofen menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi apapun di wajahnya, sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kamu bisa pergi." Di bawah ekspresi tercengang Gu Changpu, Zhang Dingxiang tersenyum saat dia mengambil 2 botol pil dan menaruhnya di jubahnya, sebelum dia menangkupkan tangannya ke arah 2 bersaudara Yin dan pergi tanpa sepatah kata pun. Saat tetua setengah baya itu meninggalkan ruangan,
Gu Changpu menatap Yin Chuofen dengan mengejek, sambil berkata, Yin Chuofen, aku tidak menyangka kamu benar-benar seorang pengecut. Apakah kamu yakin bahwa klan pedang perak milikmu adalah penguasa kota pedang perak, dan bukan babi yang baru saja pergi? Kalau tidak, mengapa kamu harus memberikan muka kepada serikat sekecil itu? Jika kita berada di tempatku, siapapun yang berani menolak permintaan keluarga Guku pasti sudah mati berkali-kali, tidak peduli dari guild mana mereka berasal. Ekspresi Yin Ruolan berubah menjadi jijik, tetapi Gu Changpu tidak menyadarinya, karena dia masih menatap Yin Chuofen yang acuh tak acuh. Tuan muda dari klan pedang perak tampaknya tidak tersinggung, saat dia menjawab dengan tatapan yang dalam di matanya. Gu Changpu, apakah kau pikir setiap tempat seperti lembah seribu racunmu? Ada lebih dari satu kekuatan di kota pedang perak milikku, termasuk asosiasi tentara bayaran. Apakah menurutmu keluarga Gumu akan bisa bersikap begitu sombong, jika ada juga cabang asosiasi tentara bayaran di dalam kota seribu racun milikmu? Ekspresi Gu Changpu berubah saat mendengar ini. Meskipun dia sombong, dia tidak sepenuhnya bodoh. Dia hanya belum cukup sering meninggalkan kota seribu racun di masa lalu, jadi dia tidak mengerti bagaimana dunia luar bekerja. Namun dari kata-kata Yin Chuofen, dia memahami implikasi tersembunyi di dalamnya. Tampaknya di kota pedang perak, asosiasi tentara bayaran mengawasi klan pedang perak mereka. Bahkan jika klan pedang perak sebenarnya lebih kuat dari cabang asosiasi, mungkin tidak akan jauh berbeda. Pada saat yang sama, Sun Long dan Liu Mei telah tiba di luar pintu masuk Serikat Palemun. Setelah menunjukkan token yang sebelumnya diterimanya dari Zhang Dingxiang kepada salah satu gadis muda di pintu masuk, Sun Long dan Liu Mei segera dibawa ke ruang pribadi di lantai 2 tempat lelang, yang telah disediakan pribadi oleh Xie Rong untuk mereka. Kamar pribadi itu hampir identik dengan kamar yang dimasuki Sun Long, saat pertama kali dia dan Liu Mei bertemu dengan Zhang Dingxiang. Ada sebuah sofa besar yang menghadap panggung utama aula lelang, sementara sebuah meja kecil yang terbuat dari marmer hitam diletakkan di setiap sisi sofa. Beberapa menit setelah Sun Long dan Liu Mei memasuki ruang pribadi mereka, pencahayaan aula lelang tiba-tiba terfokus pada panggung utama. Di bawah tatapan tajam penonton, seorang pria muda yang tampaknya berusia awal 30-an berjalan perlahan menuju panggung utama. Pria itu berwajah bulat dan hidung agak gemuk, serta tahi lalat kecil di bawah mata kirinya. Jubah merahnya berkibar saat ia berjalan menuju panggung utama, sebelum ia memperlihatkan kultivasinya yang langsung membungkam kerumunan yang ramai di bangku luar. Bahkan Sun Long sedikit tertegun, saat dia melihat pria ini telah mencapai pertengahan peringkat 9 di alam roh. Kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Zhang Dingxiang. Pria itu menatap kerumunan di depannya dengan senyum ramah di wajahnya, saat dia memperkenalkan dirinya. Tamu-tamu terhormat dari Serikat Pedagang Palemun, selamat datang di pelelangan serikat kami. Nama saya Yuan Ling, dan saya akan menjadi juru lelang Anda hari ini. Lelang hari ini akan sedikit istimewa, karena hanya akan ada 10 kelompok barang. Tentu saja, kualitas masing-masing dan semuanya dijamin oleh Serikat Palemun kami. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, biarkan pelelangan dimulai. 178-3 terakhir. Kerumunan di bawah Yuan Ling tercengang ketika mereka mendengar, bahwa hanya akan ada 10 item untuk lelang ini. Dalam pelelangan normal, Serikat Palemun, selalu ada lebih dari 100 item setiap waktunya. Yuan Ling bertepuk tangan 2 kali, dan 2 wanita muda muncul di belakangnya, membawa pedang besar berwarna merah tua di panggung utama. Yuan Ling secara pribadi meletakkan pedang merah itu di atas meja hitam di tengah panggung utama, sebelum dia mengalihkan pandangannya untuk melihat kerumunan di depannya. Orang-orang di bangku luar aula lelang, menatap pedang berwarna darah itu dengan mata berbinar, saat suara Yuan Ling bergema di telinga semua orang. Tamu-tamu yang terhormat, barang pertama kita untuk lelang hari ini adalah senjata tingkat perak puncak 2, yang disebut Blood Slayer. Pedang ini milik seorang ahli formasi tingkat 3 tingkat perak, dari Kekaisaran Hongmeng di benua bintang malam kita. Setelah ahli formasi itu meninggal, pedang ini diserahkan kepada Serikat Palemun kita untuk dilelang oleh keturunannya. Melihat kerumunan yang bersemangat di bawahnya, Yuan Ling tahu bahwa dia tidak perlu banyak bicara lagi. Lagi pula, pedang perak tingkat puncak 2 sudah merupakan komoditas yang sulit ditemukan di kota pedang perak. Tentu saja, kekuatan terbesar pasti memiliki senjata tingkat perak peringkat 3,
tetapi senjata ini tidak akan pernah muncul dalam pelelangan kota. Melihat kerumunan itu sudah siap untuk mulai menawar, Yuan Ling tersenyum sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, harga awal untuk Blood Slayer ini adalah 40.000 batu roh tingkat rendah, sedangkan setiap kenaikan berikutnya, minimal harus 1.000 batu roh. Meskipun ruangan privat sepi, orang-orang yang duduk di bangku luar tak dapat menahan diri lagi saat mereka mulai meneriakkan tawaran mereka. 41.000, 43.000, 45.000. Di kamar pribadi Sun Long dan Liu Mei, Sun Long menyaksikan penawaran di bawahnya tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Lagi pula, baik dia maupun Liu Mei tidak menggunakan pedang, jadi dia tidak tertarik dengan penawaran itu. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua di kursi luar telah berhasil memenangkan tawaran, setelah menghabiskan 83.000 batu roh tingkat rendah untuk pembunuh darah. Yuan Ling berjubah merah tersenyum sambil bertepuk tangan sekali lagi, menarik perhatian orang banyak kembali kepadanya. Kedua wanita muda dari sebelumnya membawa pedang itu meninggalkan panggung, ketika seorang wanita tinggi agak gemuk, dengan rambut hitam, muncul di panggung, membawa setumpuk gulungan tebal di tangannya. Bibir Sun Long melengkung ke atas ketika dia melihat gulungan putih ini, ketika suara Yuan Ling terdengar di telinga semua orang pada saat yang sama. Tamu yang terhormat, saya yakin banyak di antara Anda yang tertarik dengan barang lelang kami berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, Yuan Ling mengambil salah satu gulungan dari tangan wanita itu dan membukanya setengah jalan, sebelum dia menoleh untuk melihat orang-orang di dalam kamar pribadi, seperti yang dia katakan dengan senyum yang sama dan ramah di wajahnya. Saya yakin ada banyak senior yang terhormat di ruang pribadi di sini hari ini, dan Anda semua dapat memahami gulungan apa yang saya pegang di tangan saya ini. Kemudian, sambil menunjuk wanita gemuk di sebelahnya, juru lelang berjubah merah melanjutkan. Semua gulungan yang ada di sini hari ini adalah teknik kultivasi mistik tingkat rendah. Gulungan-gulungan itu dipercayakan kepada Serikat Palemun kami untuk dilelang hari ini, dan serikat kami telah memutuskan untuk menjual semuanya dalam penjualan massal. Anehnya, orang-orang di kursi luar mulai berteriak pada Yuan Ling, dengan mata penuh kemarahan dan amarah. Tak tahu malu, Serikat Palemun, sungguh tak tahu malu. Benar, benar, kenapa kamu menjualnya secara berkelompok? Bukankah itu berarti kita tidak akan punya kesempatan untuk bersaing dengan orang-orang di dalam ruang privat? Semua guild yang kuat mempunyai teknik kultivasi tingkat mistik, tetapi kami yang lain hampir tidak mempunyai teknik kuning tingkat tinggi untuk dilatih. Jual saja terpisah. Jangan tak tahu malu. Yuan Ling tersenyum pada kerumunan yang mengamuk, tetapi meskipun masih ada senyum ramah di wajahnya, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan aura ahli alam roh peringkat menengah 9. Kerumunan itu langsung terdiam, seperti jangkrik di musim dingin, sebelum Yuan Ling mengalihkan pandangannya kembali ke orang-orang di kursi luar sambil berkata, serikat kami telah memutuskan untuk melelang gulungan-gulungan itu secara terpisah, karena itu akan menghasilkan keuntungan terbesar bagi senior yang mempercayakannya kepada kami. Tentu saja, meskipun teknik kultivasi tingkat mistik tidak umum, teknik itu juga tidak langka. Saya yakin kalian semua tahu, bahwa harga teknik kultivasi mistik tingkat rendah, biasanya tidak akan melebihi 25.000 batu roh. Jadi, bahkan jika kalian tidak berhasil menawar gulungan-gulungan ini hari ini, pasti akan ada lebih banyak peluang di masa mendatang. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut kepada orang-orang yang sebelumnya mengeluh, Yuan Ling melanjutkan. Harga awal untuk 12 gulungan ini ditetapkan pada 100.000 batu roh tingkat rendah, sedangkan setiap penambahan harus setidaknya 2.000 batu roh. Orang-orang di dalam ruang privat milik kekuatan besar kota pedang perak, matanya berbinar. Bagaimanapun, setiap kekuatan membutuhkan lebih banyak teknik kultivasi tingkat mistik, karena itu dapat memperkuat anggota mereka lebih jauh. 100.000, 102.000, 108.000. Suara-suara terdengar silih berganti dengan cepat dari ruang-ruang pribadi, saat harga gulungan Sun Long naik dengan cepat. Pada akhirnya, mereka dibeli oleh seorang pria parubaya di sebuah kamar pribadi, seharga 264.000 batu roh. Namun saat pelelangan terus berlanjut, Sun Long kecewa karena tidak ada ramuan obat tingkat tinggi, atau hal lain yang menarik minatnya. Seperti inilah, 1 jam berlalu dengan cepat, ketika suara gembira juru lelang berjubah merah, Yuan Ling, bergema di seluruh aula lelang. Melihat orang-orang di kursi luar di depannya,
Yuan Ling tersenyum cerah sambil bertepuk tangan 2 kali, dan seorang wanita cantik berjubah merah yang mirip dengannya berjalan menuju panggung utama. Melihat mata orang banyak tertarik pada wanita cantik di atas panggung, dan kegembiraan mereka sekali lagi sepenuhnya bersemangat, bibir Yuan Ling melengkung lebih jauh saat dia berbicara. Tamu-tamu yang terhormat di serikat kita, lelang kita telah mencapai 3 item terakhir. Saya yakin banyak di antara Anda yang datang ke sini hari ini, setelah mendengar rumor tentang pil baru yang belum pernah muncul di kota pedang perak kita. Melihat bahwa perhatian orang banyak telah sepenuhnya terpusat padanya, Yuan Ling menoleh ke arah wanita berjubah merah yang baru saja muncul di panggung. Wanita itu melontarkan senyum menawan kepada halayak, sebelum melambaikan tangannya, dan sebuah botol berisi 10 pil merah muncul entah dari mana. Melihat pil yang memancarkan kilau merah yang kuat, kerumunan menatap Yuan Ling dengan mata penuh semangat, yang pada gilirannya mulai menjelaskan. Saya dapat dengan yakin memberitahu Anda, bahwa rumor itu benar. Ini semua adalah pil peringkat 3 tingkat atas, dan efeknya sangat bermanfaat bagi para kultivator tingkat surga. Diperkirakan, bahwa rata-rata seorang kultivator tingkat puncak 1 tingkat surga, akan mampu maju ke tingkat awal 2 dalam waktu 3 hari, setelah mengonsumsi salah satu pil ini. Namun, bagian yang paling penting adalah, tidak ada kekuatan besar lain di dekat kota pedang perak yang dapat memproduksi pil ini saat ini. Ini adalah sesuatu yang telah diverifikasi oleh Serikat Palemun, kami, dan saya yakin Anda semua mengerti apa artinya ini. Jika ada keluarga besar di kota ini yang bisa mendapatkan formula pil tersebut. Semua orang, baik yang berada di ruang pribadi, maupun yang duduk di kursi luar, menatap pil merah itu dengan mata penuh kegembiraan. Jika apa yang dikatakan Yuan Ling benar, maka ini mungkin merupakan kesempatan sekali seumur hidup. 179 Kakak Xian. Pada saat yang sama, di kamar pribadi Yin Chuofen, Gu Changpu menatap wanita muda cantik berambut perak yang duduk di sebelahnya, sambil berkata sambil tersenyum. Nona muda Ruolan, jangan khawatir. Aku akan memastikan untuk memenangkan pil ini untukmu. Namun, Yin Ruolan tampaknya tidak memperhatikan kata-kata Gu Changpu, karena matanya terfokus pada panggung utama di depannya. Meskipun klan pedang peraknya adalah kekuatan terkuat di kota pedang perak, pada kenyataannya mereka tidak jauh lebih kuat daripada satu cabang, asosiasi tentara bayaran. Namun, jika mereka bisa mendapatkan resep pil baru ini, maka dengan kekuatan klannya, mereka bisa berkembang bahkan melampaui kota pedang perak. Saat itu, mereka tidak perlu takut pada asosiasi tentara bayaran. Di panggung utama, Yuan Ling mengerti bahwa penonton tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sambil menunjuk botol pil di tangannya dia lalu berkata, Serikat kami telah memperoleh 2 botol yang berisi pil peringkat 3 kualitas terbaik, dan telah memutuskan untuk melelangnya secara terpisah. Kerumunan itu menjadi semakin bersemangat ketika mereka mendengar ada 2 botol yang diisi dengan pil-pil tersebut. Ini berarti bahwa meskipun mereka kehilangan botol pil pertama, mereka masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh botol pil kedua. Yuan Ling tersenyum sambil menunjuk botol di tangannya dan melanjutkan. Serikat kami telah memutuskan, untuk harga awal 10 pil ini, akan ditetapkan pada 160.000 batu roh kelas rendah. Setiap kenaikan tambahan juga harus setidaknya 2.000 batu roh lebih tinggi dari sebelumnya. Kerumunan di kursi luar langsung terdiam ketika mendengar harga yang mengerikan ini. Harga awal setiap pil adalah 16.000 batu roh. Ini hampir sama dengan ramuan obat tingkat 4, dan ini hanya harga awalnya. Akan tetapi, meskipun orang-orang yang duduk di kursi luar merasa gentar dengan harga yang sangat mahal, mereka yang duduk di ruang privat tidak ragu sama sekali, dan mulai meneriakkan tawaran satu demi satu. 164.000, 169.000, 172.000. Harganya naik dengan cepat, dan bahkan setelah mencapai angka 200.000, harganya tidak tampak melambat sama sekali. 204.000, 208.000. Hanya dalam waktu 2 menit, tawaran telah mencapai angka 250.000, hingga akhirnya tawaran mulai melambat perlahan untuk pertama kalinya. Tetapi bahkan saat itu, kegembiraan di udara gedung lelang tidak dapat diredam. 251.000, 253.000. Pada saat yang sama, di dalam kamar pribadi Yin Chuofen, Gu Changpu perlahan berdiri dari sofa. Matanya juga terpaku pada botol pil di tangan Yuan Ling sebelum dia berkata dengan percaya diri.
Akhirnya tiba saatnya bagi saya untuk ikut berpesta. Tepat ketika harganya mencapai 260.000, suara kuat Gu Changpu terdengar dari kamar pribadi saat dia meneriakkan tawarannya. 300.000 batu roh tingkat rendah. Kerumunan itu langsung terdiam, saat semua orang menoleh ke arah ruangan pribadi, tempat suara itu berasal. Siapa orang ini? Dia langsung menaikkan harga sebesar 40.000 batu roh. Suara itu terdengar sangat muda. Aku bertanya-tanya apakah dia keturunan dari salah satu keluarga yang berkuasa. Tunggu, itu adalah ruangan yang dimasuki oleh anggota klan pedang perak sebelumnya. Ketika semua orang mendengar ini, diskusi langsung mereda. Tidak peduli seberapa kuat sebuah keluarga, di dalam kota pedang perak, tidak ada yang berani memusuhi klan pedang perak. Gu Changpu menoleh untuk melihat Yin Ruolan berambut perak sebelum dia berkata. Hahaha, Nona muda Ruolan, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa aku pasti akan memenangkan tawaran ini untukmu? Senyum kecil akhirnya terbentuk di wajah sedingin es Yin Ruolan. Meski 300.000 batu roh bukanlah jumlah yang besar bagi klan pedang peraknya, jika dia bisa menghindari menghabiskannya, maka itu akan menjadi yang terbaik. Yuan Ling mendesah dalam hati saat dia melihat kerumunan yang terdiam. Dia jelas paham bahwa, jika klan pedang perak bersedia bergabung dalam perang penawaran, tidak ada seorang pun di klan pedang perak yang benar-benar dapat bertarung dengan mereka, selain tentu saja, asosiasi tentara bayaran. Tepat saat Yuan Ling hendak menyatakan Gu Changpu sebagai pemenang tawaran ini, suara tenang seorang pemuda terdengar dari kursi luar yang menarik perhatian semua orang. 302.000. Apa, semua orang, termasuk Sun Long dan Gu Changpu, serta saudara Yin, kini menoleh ke kursi luar. Kerumunan itu segera bubar, menampakkan seorang pria muda mengenakan jubah biru. Lelaki ini mempunyai dahi yang besar, hidung dan cuping telinganya juga besar, namun dia masih bisa dianggap cukup tampan. Matanya berwarna biru tua, yang menunjukkan ketenangan dan ketenteraman di dalamnya. Mata Yin Chuofen menyipit saat dia melihat pria ini, dan tepat ketika Gu Changpu hendak mengamuk dan mengutuk, Yin Chuofen buru-buru berkata. Kakak Xian, semua orang, termasuk Yin Ruolan, tercengang saat mendengar Yin Chuofen memanggil pemuda ini sebagai saudara. Lagi pula, tidak ada orang biasa yang duduk di kursi luar, yang bisa mengeluarkan 300.000 batu roh tingkat rendah dengan mudah. Saat Yin Ruolan memikirkan hal ini, rasa ingin tahunya terhadap pemuda berjubah biru yang duduk di kursi luar meningkat. Meskipun formasi di dalam ruang pribadi memungkinkan orang untuk melihat kursi luar dan panggung utama, mereka yang duduk di kursi luar tidak dapat mengenali orang-orang yang berada di dalam ruang pribadi. Saudara Xian, melihat ke kamar pribadi tempat Yin Chuofen memanggilnya dan tersenyum lembut saat dia bertanya. Yin Chuofen, apakah kamu ingin menawar melawan aku? Semua orang yang duduk di bangku luar maupun di ruang pribadi, menatap saudara Xian ini dengan heran. Dia tidak hanya mengenali suara yang berasal dari ruang pribadi yang tampaknya merupakan suara tuan muda dari klan pedang perak, dia bahkan bertanya kepadanya apakah dia ingin menawar melawannya. Namun, jawaban Yin Chuofen bahkan lebih mengejutkan, saat dia menggelengkan kepalanya di dalam ruang pribadi, dan di bawah tatapan heran Yin Ruolan dan Gu Changpu dia berkata. Bagaimana mungkin aku bisa menawar melawan saudara Xian? Jika kau bebas setelah pelelangan ini, kau harus mengunjungi klan pedang perakku. Sementara orang-orang di kursi luar tercengang, saudara Xian tersenyum saat dia melihat ke ruang pribadi dan berkata. Baiklah, karena kita berdua mengenal tuan muda berkulit putih itu, kita bisa dianggap sebagai kenalan. Gu Changpu yang hendak memarahi Yin Chuofen karena tidak punya nyali, langsung memucat saat mendengar sebutan tuan muda kulit putih. Memalingkan kepalanya untuk melihat tuan muda dari klan pedang perak, Gu Changpu melihat ekspresi lega di wajahnya, saat Yin Chuofen menganggukkan kepalanya dan berkata. Tentu saja, saudara Xian. Selain Yin Chuofen dan Gu Changpu, orang-orang lainnya di aula lelang tampaknya tidak bereaksi apapun ketika mereka mendengar sebutan tuan muda berkulit putih. Karena tidak ada seorang pun yang bersedia menawar melawan saudara Xian, pada akhirnya, ia memenangkan botol pil pertama seharga 300.000 batu roh. Botol pil kedua malah dimenangkan oleh Yin Chuofen dengan harga 300.000 batu roh. Meskipun keluarga besar di ruang pribadi tertarik pada pil tersebut, 300.000 batu roh bukanlah jumlah yang sedikit bagi mereka. Namun alasan utamanya adalah, mereka tidak ingin menyinggung klan pedang perak juga. Anehnya,
Akhir lelang itu adalah sebotol pil lagi. Itu adalah 30 pil peningkat roh peringkat 4 bermutu tinggi, yang dapat membantu para kultivator di alam roh, untuk meningkatkan indera roh dan kekuatan spiritual mereka sebagai persiapan untuk tahap jiwa baru lahir. Akan tetapi, Sun Long memperkirakan, pil ini tidak akan sebaik pil penyembuh roh peringkat 4 miliknya sendiri, yang dapat ia racik setelah memurnikan pohon roh giok emas peringkat 4. Pada akhirnya, pil peningkat roh dibeli oleh kepala keluarga salah satu keluarga besar seharga 400.000 batu roh, saat pelelangan berakhir. Walaupun Sun Long kecewa karena dia tidak benar-benar menemukan sesuatu yang menarik dalam pelelangan ini, dia tetap berhasil mengisi ulang persediaan batu rohnya. Setelah menerima batu roh dari Zhang Dingxiang, Sun Long dan Liu Mei tidak tinggal di Serikat Palemun lagi, karena mereka kembali ke halaman raja. Hanya tersisa 2 bulan hingga rencana Xierong dimulai, dan Sun Long berencana untuk meningkatkan kekuatannya dan Liu Mei sebanyak mungkin dalam bulan-bulan ini. 180 pelatihan dalam keterampilan bela diri. Malam telah tiba, saat Sun Long dan Liu Mei kembali ke penginapan. Karena hari sudah malam, Liu Mei duduk di bantal meditasi putih sambil mulai mengedarkan sigil cahaya bulan. Pada saat yang sama, Sun Long sekali lagi memasuki tempat berkabut di dalam batu waktu, sambil mengedarkan jam pasir raja miliknya. Lebih dari setengah tahun berlalu seperti ini bagi Sun Long, sementara sedikit lebih dari setengah bulan telah berlalu di dunia luar. Setelah mengonsumsi pil pembakaran darah, kelas atas yang tak terhitung jumlahnya, dan lebih dari 900.000 batu roh, dia telah mencapai puncak peringkat 6 tingkat surga. Namun, meskipun waktu mengalir 10 kali lebih cepat di tempat ini, Sun Long juga menyadari masalah yang mencolok. Tanpa menggunakan batu roh, tidak ada cara lain untuk memperoleh ki untuk berkultivasi di tempat ini. Ini berarti, sekarang setelah ia hampir kehabisan batu roh, Sun Long tidak dapat meningkatkan kultivasinya di tempat ini lebih jauh. Duduk bersila di tanah, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Menjual teknik kultivasi tingkat mistik sebenarnya bukan cara yang baik untuk mendapatkan batu roh. Lagi pula, aku tidak punya banyak batu roh yang tersisa. Mengenai pelelangan lebih banyak pil pembakaran darah, karena klan pedang perak telah memperoleh kelompok pertama, keluarga lain tidak akan mau menghabiskan lebih banyak batu roh lagi. Setelah memikirkannya sejenak, Sun Long memutuskan untuk berkultivasi di dunia luar pada siang hari, dan berlatih keterampilan bela diri serta mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dao waktu dan dao ruang pada malam hari. 2 bulan berlalu dengan cepat seperti ini, ketika waktu bagi Xierong untuk melaksanakan rencananya akhirnya tiba. Dalam 2 bulan ini, kultivasi Sun Long sudah menembus ke tengah peringkat 7 di tingkat surga. Berkat kultivasi ganda mereka selama 2 bulan ini pula, Liu Mei sangat terkejut saat mengetahui, bahwa kultivasinya juga telah terdorong ke atas, mencapai peringkat awal 5 di tingkat surga. Selama 2 bulan tersebut, Sun Long juga telah memurnikan pil-pil yang tak terhitung jumlahnya, termasuk rumput matahari, peringkat 4 menjadi banyak pil, penyembuh matahari, peringkat 4 bermutu tinggi, beserta banyak pil lainnya, seperti pil anti-toksin dan sebagainya. Dia juga telah mencapai tingkat kemahiran tertentu, dalam masing-masing keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi yang telah diperolehnya dari Cui Guoliang selama ini. Anehnya, langkah Gale adalah yang termudah dari ketiga teknik ini untuk dilatih. Sun Long memahami bahwa ada 7 tingkatan berbeda untuk langkah Gale. Setelah menghabiskan lebih dari setahun di tempat berkabut di dalam batu waktu, Sun Long telah menguasai tingkat ketiga teknik gerakan ini. Meskipun dia tidak bisa menjadi tidak terlihat seperti Cui Guoliang saat menggunakannya, Sun Long bisa bergerak sangat cepat di dalam domain raja saat dia menggunakan keterampilan bela diri ini. Akan tetapi, baik jari petir maupun tongkat pemusnah terbukti jauh lebih sulit dikuasai. Jari Thunderbolt hanya terbagi dalam 3 tingkatan berbeda. Sun Long telah menguasai tingkatan pertama, yang memungkinkannya mengumpulkan ki di jarinya, dan mengubahnya menjadi petir, sebelum ia menembakkan petir yang kuat ke arah musuh. Selain itu, meskipun keterampilan bela diri ini membutuhkan lebih banyak ki dibandingkan dengan langkah Gale, Sun Long masih dapat menggunakannya saat domain rajanya aktif. Namun, dari 3 keterampilan bela diri, Sun Long telah menghabiskan sebagian besar waktu berlatih pada tongkat pemusnah. Keterampilan bela diri ini dibagi menjadi 6 tingkatan yang berbeda,
dan setiap tingkatan diikuti oleh satu pukulan tongkat. Setelah berlatih keterampilan bela diri ini paling banyak dari ketiganya, Sun Long telah mencapai peringkat kedua dari 6 peringkatnya. Namun, ia yakin, jika dipasangkan dengan tongkat bunga ungu, dan tubuh abadi raja tahap ketiga tengahnya, kekuatan tongkat pemusnah akan lebih kuat daripada jari petir. Berdiri dari bantal meditasi, Sun Long dan Liu Mei tahu bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk pergi ke Serikat Palemun hari ini. Raja Macan Kumbang bersayap perak masih tergeletak di tanah di halaman luar ruangan. Sun Long berjalan mendekatinya dan menepuk kepala macan kumbang hitam itu, sebelum dia dan Liu Mei menaiki punggungnya dan pergi menuju Serikat Palemun. Di dalam ruang pribadi yang kosong jauh di dalam guild, Xierong berdiri di depan 30 pria dan wanita yang mengenakan jubah ungu dan merah. Mereka adalah anggota terkuat dari Serikat Palemun, sekaligus para ajudan Xierong yang paling terpercaya. Melihat orang-orang di depannya, kilatan tajam melintas di mata Xierong, saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin. Anda semua tahu mengapa Anda berkumpul di sini hari ini. Beberapa dari Anda telah mengikuti saya dari awal, sementara beberapa lainnya bergabung dengan saya di tengah jalan, tetapi Anda semua sama pentingnya bagi saya. Namun setelah hari ini, Serikat Palemun, kami akan resmi bubar, tidak peduli apakah kami berhasil atau gagal. Orang-orang di depan Xierong menganggukkan kepala mereka dengan hikmat, ketika tiba-tiba, seorang tetua berjubah merah masuk ke dalam ruang pribadi. Dia membungkuk tergesa-gesa pada Xierong sebelum dia berkata, Ketua Serikat, orang-orang yang Anda tunggu-tunggu telah tiba di pintu masuk Serikat. Xierong menganggukkan kepalanya saat dia melihat ke arah tetua berjubah merah, dan berkata, Baiklah, pandu mereka ke sini. Tetua berjubah merah menganggukkan kepalanya, lalu secara pribadi menuntun jalan bagi Sun Long dan Liu Mei ke ruang pribadi tempat Xierong dan yang lainnya berada. Sun Long sedikit terkejut dengan suasana hikmat di ruangan itu, ketika Xierong menatapnya, sebelum dia berkata dengan suara yang sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Tuan Muda Sun, Nona Muda Liu, selamat datang. Mata Sun Long menatap wanita pirang cantik di depannya, yang kemudian terus berbicara. Saya yakin Anda juga ingin tahu mengapa saya membutuhkan bantuan Anda. Karena Anda telah datang ke sini hari ini, saya tidak punya alasan untuk merahasiakan apapun lagi. Selanjutnya bab 181 Rencana Xierong.